Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Kongsi Facai. Ya, selamat tahun baru Imlek ya. Doakan semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari kita membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Yesaya 26. Yesaya 26 tertulis di warta itu sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 11, tapi saya akan ajak kita untuk membaca ayat-ayat sesudah ayat 11 itu ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Saya akan memandu. Demikian firman Tuhan Yesaya 26 ayat 1 sampai ada seterusnya. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya lanjutkan pada ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Kemudian ayat yang ke-15. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau ketika hajaran-Mu menimpa mereka. Mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit. Tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi. Dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur, di dalam tanah bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu, tutuplah pintu-Mu sesudah Engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca dan berbahagialah. Setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pernahkah merindukan seseorang? Entah itu orang tua, entah itu anak, entah suami atau istri, sanak saudara, sahabat ataupun kekasih. Ya, saya pikir tentu kita pernah mempunyai pengalaman merindukan seseorang. Barangkali jemaat yang sudah lama ya mengingat Pendeta Hong itu. Kapan hari saya bertemu di Bali di bulan Desember. Saya katakan kita di Surabaya menunggu kapan Pak Hong datang ke Surabaya. Lalu berapa minggu kemudian saya WA, kalau lagi di Indonesia jangan lupa mampir Pak ibadah di Surabaya. Semuanya merindukan Pak Hong bisa hadir dan melayani di sini. Saya menyampaikan seperti itu. Iya, menurut kamus besar bahasa Indonesia, rindu. Ya, rindu itu artinya sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Ya, memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu, itu rindu. Karena tema khutbah hari ini kan, aku merindukan engkau.
Lalu merindukan itu artinya sangat menginginkan dan mengharapkan, menaruh cinta kepada, kemudian membangkitkan rasa rindu. Nah, biasanya kalau orang rindu, apa yang dilakukannya? Kalau zaman dulu dengan sekarang kan sudah beda. Dulu kalau rindu ya ditahan di hati ya, karena bisa tulis surat. Nah sekarang kan kalau rindu tinggal angkat telepon kan, bisa telepon atau video call. Ya, untuk apa namanya? Mengatasi rasa rindu. Nah, mengapa seseorang itu merindukan orang lain? Atau mengapa orang merindukan seseorang begitu? Biasanya itu karena memang yang dirindukan itu barangkali keluarga. Atau karena dia itu kekasih. Atau karena orang itu telah menolong kita. Kita berharap bisa bertemu dengan dia. Dalam hubungan dengan Tuhan, ya, apa yang menjadi alasan orang itu merindukan Tuhan? Biasanya itu orang merindukan Tuhan karena ingin mencari solusi dalam kesesakan ataupun pergumulan hidupnya. Atau merasa lebih aman karena sadar akan kehadiran Tuhan. Untuk merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Merasa tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena memang ada relasi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kekasih-kekasih daripada Tuhan. Nah hari ini, saya akan ajak kita untuk belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa yang dilakukan orang yang merindukan Tuhan. Artinya kalau betul-betul orang itu merindukan Tuhan, apa yang dilakukan olehnya. Ada 3 poin nanti saya bicarakan hari ini. Yang pertama itu, orang yang merindukan Tuhan, ya, Tuhan selalu menjadi pusat perhatiannya. Karena dia merindukan Tuhan. Maka Tuhan menjadi pusat perhatian. Orang tersebut itu suka atau selalu menyebut nama Tuhan. Coba lihat di ayat yang ke-8 itu bilang begini. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Ya, kalimat berikut. Kesukaan kami ialah menyebut namamu. Suka menyebut nama Tuhan. Itu orang yang merindukan Tuhan. Dulu ada lagu itu yang ingat Bang Toyib. Masih ingat ya? Bang Toyib. Ya toh? 3 kali lebaran. 3 kali puasa. 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Anakmu merindukan engkau. Semua merindukan engkau. Lagu itu di zamannya itu terkenal itu. Bang Toyib tidak pulang-pulang. Istri sama anak-anak merindukan. Nah perhatikan di sini. Merindukan seseorang itu. Maka di sini dikatakan bahwa selalu menyebutnya. Dalam relasi kita dengan Tuhan. Dari ayat 8 tadi kita lihat. Orang yang merindukan Tuhan maka ya Tuhan menjadi pusat perhatian. Selalu atau suka menyebut nama Tuhan. Jadi dalam hidup ini ya senang menyebutkan nama Tuhan. Dalam situasi yang sulit ya menyebutkan nama Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Nama Yesus kan nama yang berkuasa. Orang bisa usir setan demi nama Yesus. Di dalam Alkitab juga kita temukan ada orang-orang sakit disembuhkan dengan nama Yesus. Maka dalam bahaya harus panggil nama Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan suka menyebut nama Tuhan. Kan di Alkitab juga dikatakan siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Maka ada satu lagu yang sering kita nyanyikan kalau ada pelayan untuk yang usia lanjut. Ada satu sobatku yang setia dan seterusnya ya. Bagian berikut bilang apa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Orang yang merindukan Tuhan, ayat 8 mengatakan suka menyebut nama Yesus. Bahkan ayat 8 itu kalimat terakhir bilang, dan mengingat engkau. Menyebut namanya kemudian di situ dikatakan, mengingat engkau maksudnya mengingat kepada Tuhan.
Itu tandanya orang yang rindu kepada Tuhan. Merindukan Tuhan itu, orang tersebut akan mempunyai kesukaan mengingat kepada Tuhan. Pengkhotbah bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya, kalau sukses, dia ingat Tuhan. Saya ingat waktu ada pemain sepak bola itu di luar negeri. Waktu dia mencetak gol, kemudian semua mata tertuju padanya. Rupanya dia sudah siapkan. Ada bajunya bagian dalam itu dia tulis nama Yesus. Jadi waktu kamera menyoroti, semua mata di dunia melihat padanya. Dia angkat baju yang luar itu, kemudian muncul tulisan Yesus di sana. Iya, dia ingat Tuhan. Waktu dia sukses, dia ingat Tuhan. Lalu ada yang itu buat nyanyian. Mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Kan kalau orang punya kekasih kan biasa begitu toh. Ingat kepada Tuhan. Waktu mau tidur, dia ingat Tuhan. Bangun tidur ingat Tuhan. Mau kerja dia ingat Tuhan. Waktu senang, waktu susah selalu ingat Tuhan. Bagaimana? Apakah selama ini kita punya hati yang seperti itu? Orang yang merindukan Tuhan itu selalu mengingat kepada Tuhan. Ada orang kusta yang disembuhkan itu. 10 orang sembuh, hanya 1 yang ingat Tuhan. Kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Maka waktu kita sakit harus ingat Tuhan. Waktu kita gagal, waktu kita berhasil, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Melalui Musa, Tuhan peringatkan orang Israel. Di dalam Ulangan 6 ayat 12 dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan ingatkan umatnya supaya jangan melupakan Tuhan. Musa sebagai pemimpin umat pada waktu itu, dia ingatkan orang Israel. Sebentar lagi mereka akan masuk tanah perjanjian itu. Masuk ke tanah Kanaan. Di sana mereka akan menikmati kesukacitaan. Menikmati indahnya dan suburnya itu tanah Kanaan itu. Musa ingatkan mereka, hati-hati. Supaya engkau tidak melupakan Tuhan. Maka orang yang merindukan Tuhan, dia akan selalu mengingat Tuhan. Mazmur 50 ayat 22 mengatakan, perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Mazmur 106 ayat 21 mengatakan, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Sudah diperingatkan, tapi terus mereka lupakan Tuhan. Nah, itu biasanya menjadi pengalaman orang-orang itu ya. Sebagian orang Kristen itu suka lupa kepada Tuhan. Kalau susah dia ingat Tuhan. Sudah senang dia tinggalkan Tuhan. Nanti susah baru datang lagi. Orang yang merindukan Tuhan, tentu saja hidupnya tidak seperti itu. Maka Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia itu, dia bilang, umatku telah melupakan aku. Iya Tuhan, semacam itu ya, curhat itu. Dia bilang, umatku telah melupakan aku. Bagaimana? Adakah selama ini kita terus ingat Tuhan? Ya, selalu mengingat Tuhan. Tidak melupakan Tuhan, lalu pergi ikut yang lain. Ya, selalu mengingat nama Tuhan, maka di lagu Kidung Jemaat juga di Eleo Sumnas itu ada lagunya itu. Ingat akan nama Yesus. Pernah dengar lagu itu? Ingat akan nama Yesus. Dan seterusnya. Kau yang susah dan sedih. Nama itu yang menghiburmu. Mana saja kau pergi. Indahlah namanya. Pengharapan dunia. Indahlah namanya. Suka sorga yang bakal. Merindukan Tuhan itu selalu mengingat dia. Ya, menyebut namanya, kemudian mengingat dia. Itu tandanya orang yang merindukan Tuhan. Bahkan, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 9 itu, kalimat di awalnya itu mengatakan begini. Dengan segenap jiwaku, aku merindukan engkau. Dan temanya kan diambil dari sini kan, aku merindukan engkau. Di situ bilang, dengan segenap jiwaku. Dengan segenap jiwa merindukan Tuhan. Bukan dengan setengah hati. Tapi dengan seutuhnya itu.
Ya, ada nyanyian itu. Seperti rusa rindu sungaimu. Ya toh? Jiwa kita merindukan Tuhan. Ya. Dengan seutuhnya hidup ini, maka ketika Yesus bicara mengenai hukum yang utama dan pertama, dia bilang, waktu dia ditanya orang ya, hukum yang paling utama di antara semua hukum Tuhan, Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ya, yang merindukan Tuhan itu harus betul-betul dengan segenap jiwa, dengan seutuh hidup ini selalu mengingat kepadanya, menyebut namanya, bahkan mencari dia dengan sepenuh hati. Di ayat 9 itu kalimat berikut bilang apa? Saya baca mulai awal ya. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau. Dengan segenap jiwa merindukan ya. Kemudian dengan sepenuh hati mencari. Kalau kita cari Tuhan kemana ya? Ya dengarkan suaranya. Dengarkan firman Tuhan. Kita bisa bicara dengan dia melalui doa. Ya. Kita mencari Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan tidak menjadi dingin. Saya dengarkan cerita dari Bapak Mulyono. Hari ini tidak datang ya Bapak Mulyono. Dia bilang pada saya begini. Waktu dia itu biasa datang 6:30 itu, Bapak Mulyono itu. Dia bilang pada saya begini. Kalau di gereja, dia kan sebelum di Surabaya ada di Kediri. Dia bilang, kalau di gereja saya di Kediri itu, kalau ibadah jam 7, itu 6:30 sudah penuh itu. Hampir penuh gerejanya. Dia mencoba memikirkan. Ya memang orang yang merindukan Tuhan begitu. Senang mencari Tuhan. Maka pemazmur mengatakan hatiku bersuka cita. Ketika ada orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada orang Kristen yang ke gereja itu tidak tentu. Suka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini memprihatinkan bukan? Yesus tegur jemaat di Efesus. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saya bertanya pada anak sekolah minggu dulu waktu masih di tempat yang lain itu. Anak-anak, kenapa kita harus ke gereja? Dia bilang begini, karena diatur oleh Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, makanya kita harus ke sekolah minggu. Nah coba perhatikan, jawabannya ini bagaimana ya? Kenapa ya harus ke sekolah minggu? Dia bilang, karena diatur oleh Pancasila. Sila pertama bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus pikirkan. Kenapa sih kita harus ke gereja? Karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu hidup itu bergaul erat dan hidup dekat dengan Tuhan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Katanya seperti itu. Pemazmur bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara, kita masing-masing harus memikirkan. Kalau misalnya kita merindukan Tuhan, ya, kita akan selalu mencari Dia, ingin untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ada satu anak sekolah minggu kita itu rajin sekali. Acara hari Sabtu itu ada ketumbar itu ya, rajin dia datang. Hari Minggu juga datang. Ya. Begitu setia kepada Tuhan. Saya doakan mudah-mudahan dia sudah besar, sampai dewasa, bisa terus itu setia kepada Tuhan. Itu tandanya orang merindukan Tuhan. Itu pertama ya. Orang yang merindukan Tuhan itu, Tuhan menjadi pusat perhatiannya. Menyebut namanya, merindukan Tuhan ya. Menyebut namanya, mengingat Dia. Sekarang yang kedua. Orang yang merindukan Tuhan itu, selalu menyanyikan atau merenungkan kebaikan Tuhan. Itu tandanya orang merindukan Tuhan. Yesaya 26 ini yang kita baca tadi itu merupakan nyanyian untuk merayakan kemenangan. Dan di ayat 1 itu bilang begini.
Pada waktu itu orang akan menyanyikan nyanyian ini di tanah Yehuda. Nyanyian yang mana? Yang mulai ayat 1 sampai 21 tadi itu. Dipersiapkan sebagai nyanyian kemenangan. Ya. Itu di situ nyanyi dengan iman. Nyanyian ini dinaikkan oleh umat dengan sangat menguatkan iman. Ya. Karena mengandung keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Jadi yang merindukan Tuhan itu selalu menyanyikan. Ya, kalau kita amati nyanyian ini Bapak dan Saudara, di situ menyaksikan begitu banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup ini. Ya, merenungkan akan kebaikan Tuhan. Ayat 1 mengatakan begini. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ini kan bicara mengenai keselamatan. Ya, merindukan Tuhan itu menyanyikan atau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan yang kita lihat di ayat 1 itu bicara mengenai keselamatan. Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi kalau kita merindukan Tuhan harus ingat kebaikannya. Dia sudah selamatkan kita. Kan tidak boleh seperti kacang lupa kulit itu. Sudah diselamatkan Tuhan lalu kita lupa kepada Tuhan. Ya. Bahkan di ayat yang ketiga mengatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Dia selamatkan kita. Dia berikan kita damai sejahtera. Nah dalam hidup ini kan sering kita hadapi banyak masalah. Membuat hati kita seringkali kacau. Hati kita menjadi berantakan. Tiada ketenangan. Siapa bisa memberikan kita ketenangan? Ayat ini bilang hanya Tuhan. Ya, Tuhan yang bisa memberi kita damai sejahtera. Murid-murid itu ketakutan. Mereka bersembunyi. Masuk ke ruangan khusus itu kemudian menutup pintu. Lalu dikunci pintunya. Di tengah mereka sedang ketakutan itu Yesus datang. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka kata damai sejahtera bagimu. Ya. Ini mengajar mengenai Yesus mengerti itu ketakutan murid-murid. Yesus tahu suasana hati murid-murid. Maka dia datang dia katakan damai sejahtera bagimu. Waktu itu saya siapa ini? Thomas tidak ada. 8 hari kemudian ada pertemuan lagi. Thomas ada di situ. Dia datang lagi dia bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Yesus tahu. Yesus mengerti mengenai kondisi murid-murid. Maka dia itu memberikan ketenangan. Memberikan damai sejahtera. Memang damai sejahtera yang sejati itu hanya kita dapat dalam Tuhan. Maka dalam kisah waktu Yesus dibawa ke bait Allah itu. Ada bapak-bapak namanya Simeon. Ya, ketika Maria dan Yusuf bawa Yesus ke bait Allah. Simeon menerima bayi Yesus itu dan menggendong. Dia bilang apa? Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera. Aku telah menyaksikan keselamatan yang datang dari Engkau. Berjumpa dengan bayi Yesus itu, ya, Simeon itu merasakan damai sejahtera. Maka memang Tuhanlah yang memberikan kita damai sejahtera. Ini harus selalu kita ingat. Merenungkan kebaikan Tuhan itu sebagai tanda bahwa kita merindukan Dia. Di ayat yang ke-12 dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan menolong itu dalam pekerjaan. Itu kebaikan Tuhan. Berapa tahun lalu itu Pak Agung mengajak kita ke rumahnya. Untuk syukuran waktu beli rumah yang baru. Iya, di rumahnya Pak Rian juga begitu. Kita diajak syukuran di sana. Kenapa sih kok ada syukuran sudah beli rumah? Sadar. Ayat itu kan bilang di dalam pekerjaan kan Tuhan yang menolong. Dulu Bu Sofi ajak kita itu syukuran di gereja ya. Keluarganya diberkati Tuhan. Kemarin pagi Bu Koirul kirim nasi kuning ya Bu. Bersyukur karena pekerjaannya diberkati Tuhan. Nah saya waktu hari Jumat itu bersaksi. Saya ini bersyukur pada Tuhan karena anak-anak muda kita itu diberkati Tuhan. Dapatkan pekerjaan. Ada satu perusahaan itu yang
Saya dengar karyawannya 24 orang. Di antara 24 orang itu, 3 orang di antaranya dari sini, anak-anak pemuda kita itu. Saya senang. Maka sekarang ada yang lagi di NTT, ada yang lagi di Kalimantan. Ya, nanti siang ini atau besok ada yang mau ke Sumatera. Mereka diberkati Tuhan, bisa kerja. Maka dalam minggu kemarin itu, beberapa hari yang lalu, ada yang ketemu saya di sini, menyampaikan itu, apa yang sudah Tuhan lakukan padanya. Saya bilang kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalian sudah ditolong Tuhan. Ya, saya sadar mereka itu cinta Tuhan itu. Mereka cinta Tuhan. Mulai masih remaja waktu saya datang di Surabaya pertama kali itu. Kalau sudah datang ke gereja itu mereka terus ada di sini. Ya, terus ada di sini. Saya suruh pulang baru pulang. Mereka ada di sini. Kalau katekisasi itu biasanya 1 tahun itu selesai. Tapi untuk satu angkatan itu lebih dari 1 tahun. Mereka suka bertanya ini, bertanya itu sampai lama itu katekisasinya. Kalau mereka dapatkan berita seperti apa, ajaran ini, ajaran itu, suka bertanya. Ya, mereka merindukan Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan genapi firman-Nya dalam ayat ini. Di dalam pekerjaan Tuhan menolong. Maka saya berpesan, kemanapun engkau pergi, harus ingat kepada Tuhan. Amin. Bagaimana selama ini kita semua bisa bekerja? Kira-kira semua itu karena apa ya? Karena Tuhan atau karena kekuatan kita sendiri ya? Semuanya karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan buka pintu, tidak bisa itu ada pintu terbuka bagi kita. Ya, nah kemudian di ayat 15 itu dikatakan begini. Ya Tuhan, engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Kemarin itu ada utusan dari DPRD Kota Surabaya datang ke sini. Bertemu dengan saya dan membicarakan ada rencana kita mau dikunjungi dari DPRD Kota Surabaya. Mau apa itu? Jaring aspirasi. Saya ditanya berapa jemaatnya. Nah, saya sampaikan karena di gereja kan ada datanya berapa jemaat kita. Tahu ya kalau tiap pagi kan ada yang ulang tahun. Biasanya kita ucapkan selamat ulang tahun. Ingat ya, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kenapa bisa tahu ada ulang tahunnya seperti itu? Karena ada datanya. Itu ditempel di apa itu papan itu. Jadi kita lihat. Itu jumlahnya 100 lebih. Ratusan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, minggu lalu kan ulang tahun sinode kita ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena dalam tahun ini Tuhan buka jalan. Kita bisa ada di Nusa Tenggara Timur, juga bisa ada di Pulau Batam itu. Sekarang sudah ada gereja Elios di sana. Selain di daerah-daerah yang lain. Di Sulawesi juga ada beberapa itu. Tuhan memberkati. Di situ dibilang apa? Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Yang membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Ini bagian daripada mengingat itu kebaikan Tuhan. Menyanyikan, merenungkan kebaikan Tuhan. Ini tandanya orang merindukan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-19 itu mengatakan begini. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Perhatikan ini ya. Ini di perjanjian lama. Ya, ditulis kira-kira 700 tahun sebelum Yesus datang untuk mati di salib dan bangkit. Ya, sebelum Yesus mati dan bangkit yang memberikan jaminan mengenai kebangkitan kita, 700 tahun sebelumnya mereka sudah bicara di sini. Sudah nyanyikan di sini. Ya, nyanyiannya bilang, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Bahkan dikatakan, hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Bangkit dalam sorak-sorai maksudnya, bangkit menikmati kemuliaan. Bangkit menikmati sukacita bersama Tuhan. Nah, di sini sedang menyanyikan kebaikan Tuhan. Menyanyikan rencana Tuhan yang indah bagi setiap umat
kepunyaannya. Setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa kita mempunyai jaminan mengenai hidup yang kekal. Ya, kalau sudah meninggalkan dunia ini, suatu saat kita akan bangkit. Maka Paulus bilang, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Syukur kepada Allah katanya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Maka dalam Yesus kita punya pengharapan. Ada anak-anak sekolah minggu itu, kadang mereka menyanyi, oh mama, oh papa percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tiada susah, oh mama, oh papa percayalah. Kenapa ya orang tulis lagu begitu? Ya karena ada jaminan kebangkitan. Dalam Yesus ada kebangkitan. Kubur Yesus itu loh kosong. Itu menandakan bahwa kematian sudah dikalahkan. Maka kita yang ada dalam Yesus harus yakin. Kita punya jaminan kepastian pasti masuk surga. Makanya kalau orang Kristen meninggal dunia kan berita itu jelas. Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Misalnya suatu saat saya meninggal ya. Tidak usah saya kasih contoh orang lain. Misalnya saya meninggal. Nanti beritanya bagaimana? Bapak Peter telah pulang ke rumah Bapa di surga. Jelas bukan? Atau mau ditulis begini, mari kita doakan semoga Bapak Peter diterima di sisi Tuhan. Apa begitu? Tidak boleh. Karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, kan Yesus bilang, aku sediakan tempat. Sesudah itu aku datang jemput kamu, bawa kamu ke tempatku. Kan itu janji Tuhan kan? Maka di salib itu dia bilang apa pada orang di sebelahnya? Orang itu bilang, Yesus ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia minta untuk masa depan waktu yang akan datang. Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, dia bilang hari ini, engkau bersama-sama dengan aku dalam taman Firdaus. Maksudnya apa sih? Yesus sebentar lagi bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia janji apa pada orang ini tadi? Hari ini engkau bersama aku kan? Orang itu pun meninggal dunia bersama dengan Yesus di surga. Amin. Bagaimana? Semuanya yakin waktu meninggal pasti masuk surga? Atau dikurung di mana dulu? Alkitab tidak membahas mengenai tempat kurungan. Nanti ditampung di sini tempat penampungan. Tidak ada itu. Tidak ada. Tempatnya hanya ada dua. Kalau tidak di surga, pergi ke neraka. Ketika Yesus ceritakan perumpamaan kan, orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Dua-duanya meninggal kan? Satunya pergi ke neraka, satu ke surga. Nah ini mengajar kita mengenai, ya tempatnya hanya dua. Kan Yesus bilang, aku siap tempat, terus aku datang jemput kamu, terus dibawa kemana? Taruh di tempat khusus di penampungan menunggu? Tidak. Membawa kamu ke tempatku katanya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ada di situ. Nah di sini, dalam nyanyian itu sudah diuraikan. Sudah diuraikan. Dan itulah. Orang yang merindukan Tuhan akan merenungkan kebaikan Tuhan. Kemudian ayat 21. Di situ bilang, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Semua pelaku kejahatan tidak bisa lagi bersembunyi. Jadi kadang-kadang kan kita jadi korban ketidakadilan. Tadi malam saya baca di Facebook, ada seorang teman itu menulis di sana, ungkapkan isi hatinya. Anaknya itu dikeroyok sama orang. Salah sasaran katanya. Ditunjukkan di Facebook itu foto anaknya itu memar-memar kepalanya itu. Dilaporkan di proses itu belum selesai. Dia tuangkan hatinya di tulisan di Facebook itu dan saya lihat. Di dalam dunia ini terkadang kita hadapi ketidakadilan. Tapi perhatikan ya, nanti Yesus datang kedua kali. Kalimat terakhir dari ayat 21 mengatakan, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah orang yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Semua akan dibuka dengan jelas. Maka semua pelaku kejahatan, selama di dunia ini mungkin saja mereka lolos. Tapi nanti Tuhan datang, semuanya akan ditangani dengan seberes-beresnya.
Ini penghiburan untuk orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, bukan? Ya. Nah, maka orang yang merindukan Tuhan itu selalu menyanyikan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Itu kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga itu. Di ayat yang ke-13 dikatakan, ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Lihat ya. Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Ini bicara mengenai setia pada Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya nama-Mu saja katanya. Hanya nama-Mu saja kami muliakan. Tidak berpindah kepada yang lain. Begini. Suami atau istri ya, yang merindukan suami atau istri. Misalnya ya pasangannya sedang pergi ke luar kota atau merantau kemana. Suami atau istri yang merindukan itu pasangannya akan setia. Walaupun jauh merantau kemana begitu, berpisah berbulan-bulan, dia rindukan suaminya setia. Rindukan istrinya, dia setia. Iya toh? Tidak berpindah ke lain hati. Amin. Setia. Tidak berpaling pada yang lain. Ya. Tetap setia kepada Tuhan. Makanya di ayat yang kedua itu, kalimat terakhir bilang, dan yang tetap setia. Dalam minggu ini itu ada satu majelis, bukan majelis kita di sini ya. Ada satu majelis itu beritahu saya begini. Pak, saya mau mengundurkan diri sebagai majelis. Kaget saya mendengarnya. Kenapa engkau mau mengundurkan diri? Dan dia ceritakan alasannya karena begini, karena begini, karena begini. Saya biarkan dia cerita panjang lebar. Dia ceritakan apa yang menjadi penyebab dia mau mengundurkan diri. Nah, sudah saya mendengarkan sedemikian rupa, saya katakan begini. Ambil waktu untuk berdoa, tidak boleh buru-buru. Kita harus setia. Engkau sudah ikut Tuhan itu. Dan lebih 50 tahun ikut Tuhan. Sudah puluhan tahun memberi diri melayani sebagai majelis. Bagaimana mungkin di saat seperti yang mengundurkan diri? Terus itu saya bilang berdoa supaya Tuhan menolong. Jangan sampai nanti keliru membuat keputusan. Bagaimana? Di antara kita ada yang sedang buat pertimbangan mengundurkan diri? Entah sebagai apa. Aku gak mau jadi orang Kristen lagi. Misalnya begitu ya. Harus setia pada Tuhan. Ya, hatinya harus teguh di ayat yang ketiga itu. Teguh maksudnya kokoh kuat. Ya. Tidak mau berpindah kepada yang lain. Hati saya tersentuh karena kemarin itu ada satu anak pemuda kita itu. Dia pamit. Pamit ya Pak. Pamit ya Bu. Bertemu istri saya. Pamit ya Bu. Besok saya tidak bisa ke gereja karena ada halangan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, pamitnya itu loh membuat hati saya itu tersentuh. Dia pamit, tidak ke gereja. Artinya apa? Dia di dalam hati itu memang punya kerinduan. Tapi karena situasi kondisi memaksa dia. Memaksa dia. Tetap setia pada Tuhan. Ya. Ayat 4 bilang percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terus menerus itu tidak berubah. Terus berharap dan percaya pada Tuhan dalam masa terpuruk dan paling gelap. Terus berharap kepada Tuhan. Ya, bersemangat dan bersabar dalam menantikan Tuhan. Hari ini kita bisa renungkan firman Tuhan. Aku merindukan Engkau. Orang yang merindukan Tuhan, yang pertama itu, Tuhan selalu menjadi pusat perhatian. Kemudian yang kedua, selalu menyanyikan untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Lalu ketiga, setia pada Tuhan. Kira-kira bagaimana dengan hidup kita ini? Sebagai penutup. Saya berkomunikasi dengan salah satu teman pendeta dari Lumajang. Dari salah satu gereja di Lumajang. Dia bilang pada saya, doakan. Dia divonis dokter
terkena itu kanker getah bening dan sedang menjalani proses itu penanganan dari dokter. Dia bilang, Tuhan izinkan saya alami kondisi seperti ini. Ya, percaya Tuhan pasti menolong. Dia sedang menguatkan diri. Minta dukungan doa tapi juga menguatkan diri. Saya terkesan dengan ucapannya dan saya melihat di sini dalam hidup kita ini banyak hal bisa terjadi. Tapi perhatikan orang yang merindukan Tuhan di tengah situasi paling sulit sekalipun tetap setia pada Tuhan. Bagaimana? Maukah tetap setia pada Tuhan? Kiranya Tuhan berkati kita semua.